kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional. Informasi lainnya, sebanyak 19 gedung gurai Kopdes Merah Putih rampung dibangun di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Banda Aceh lepas keberangkatan 13 kontingen Kuarcap Banda Aceh ikuti Jambore Nasional ke-12. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Khalilullah secara resmi melepas 40 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 yang berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Kontingen terdiri dari 32 peserta, 4 pembina pendamping dan 4 staf. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal berpesan kepada kontingen untuk menjaga nama baik daerah, disiplin dan berakhlak mulia selama kegiatan. Ia juga menyampaikan kebanggaan atas lahirnya 26 pramuka Garuda Perdana di kota Banda Aceh tahun ini, serta kepercayaan mewakili Aceh pada atraksi Hari Pramuka di hadapan Presiden Republik Indonesia. Secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Banda Aceh untuk mengikuti Jambore Nasional yang ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Adapun pelepasan tersebut dilakukan saat bertindak sebagai pembina apel gabungan di halaman Balai Kota pada 3 Agustus. Dalam kesempatan itu, Afdal turut mengapresiasi prestasi SD Negeri 50 dan SMP Negeri 10 Banda Aceh yang meraih juara umum pada Festival Sains dan Bahasa Nasional 2026. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, Kapolda Aceh buka Rakernis Fungsi Keuangan 2026, perkuat tata kelola anggaran untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH secara resmi membuka rapat kerja teknis atau Rakernis Fungsi Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Hotel Amel Convention Hall Banda Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 172 peserta dari jajaran pengelola fungsi keuangan Polda Aceh dan Polresta tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan guna mendukung peningkatan pelayanan Polri kepada masyarakat.
Rakernis tahun ini mengusung tema optimalisasi pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah tahun 2026 yang efektif dan efisien pada satuan kerja jajaran Polda Aceh. Tema tersebut mencerminkan komitmen Polda Aceh untuk memastikan setiap anggaran dikelola secara tepat sasaran, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas kepolisian. Keuangan negara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga secara moral dan hukum. Oleh karena itu, setiap personil yang mengemban fungsi keuangan dituntut memiliki integritas yang tinggi dan profesionalisme, ketelitian serta pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh regulasi pengelolaan anggaran. Saya berharap setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata bagi organisasi. Ia menekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu mendukung pelaksanaan tugas operasional kepolisian secara optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolda juga memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan anggaran tahun anggaran 2025, di mana 12 satuan kerja di lingkungan Polda Aceh berhasil meraih penghargaan IKPA dengan nilai sempurna dari Kapolri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh satuan kerja. Melalui Rakernis Fungsi Keuangan tahun anggaran 2026, Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Saudara pendengar, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sandudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi. Selengkapnya disampaikan Yesha Umami Wartin. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saludin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia di Museum Tsunami Aceh Senin 3 Agustus 2026. Pameran Prahara Pulau Emas merupakan hasil kolaborasi Pewarta Foto Indonesia bersama PT PLN dan Yayasan Riset Mata Waktu. Melalui puluhan karya foto jurnalistik, pameran ini menampilkan rekam jejak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera pada penghujung 2025. Selain merekam dampak bencana, foto-foto tersebut juga menggambarkan proses evakuasi, pemulihan, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi musibah. Wali Kota Banda Aceh mengapresiasi penyelenggaraan pameran tersebut karena dinilai menjadi bentuk penghargaan terhadap dedikasi pewarta foto dalam merekam peristiwa penting, khususnya bencana yang terjadi di Sumatera. Ya, kita sangat mengapresiasi PFI ini, di mana Pewarta Foto Indonesia, Pewarta Foto Aceh berkolaborasi membuat pameran rekam jejak dari bencana Sumatera, dan ini patut diapresiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, melihat bagaimana kinerja kerja para pewarta foto yang tanpa kenal lelah, mereka relawan yang luar biasa, pemotretan yang mereka buat hari ini itu menjadi catatan sejarah yang luar biasa. Melalui pameran ini, masyarakat diajak tidak hanya melihat dokumentasi visual bencana, tetapi juga memahami pentingnya mitigasi, serta menghargai peran pewarta foto dalam mengabadikan peristiwa yang menjadi bagian dari sejarah dan pembelajaran bagi generasi mendatang. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Yesha Umami melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Informasi selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel.
Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para kepala sekolah unsur Porkopimda, serta pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Melalui kesempatan kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan adik-adik semua. Kami berkeyakinan Pramuka Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta. Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigovi atau yang akrab disapa Dek Jol mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Berikut laporan Tama Maulizar. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULT P4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chandra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULT P4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat. Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat. Ia menjelaskan keberadaan ULT P4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULT P4GN sangat dibutuhkan di daerahnya. Ya, kita sangat mengapresiasi, terima kasih kepada BNNP Aceh
kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung. Pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jerah. Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia. Pada Juli 2026 sebesar 6,91%. Kenaikan harga pangan, transportasi, dan BBM menjadi penyumbang utama inflasi di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi. Kabupaten Aceh Tengah kembali mencatatkan inflasi year on year tertinggi di tingkat kabupaten kota secara nasional pada Juli 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, inflasi Aceh Tengah mencapai 6,91%. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar secara daring dari kantor Kemendagri Jakarta Selasa pagi. Tingginya inflasi dipengaruhi kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau, serta transportasi. Komoditas yang memberikan andil terbesar adalah beras, bensin, cabai, dan emas perhiasan. Data tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID, termasuk menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Ini sebagai catatan kami untuk yang di Pulau Sumatera, di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gunung Sitoli, dan Kabupaten Aceh Tamiang, ini inflasinya cukup tinggi, di atas 6%. Bahkan di Kabupaten Aceh Tengah ini 6,91%. Di Jawa ya, walaupun mengalami inflasi ya yang tertingginya di Surabaya, tetapi masih inflasinya 3,45%, Sumeneb dan juga Lebak. Sementara itu, untuk tingkat provinsi, seluruh daerah di Indonesia pada Juli 2026 tercatat mengalami inflasi secara tahunan atau year on year dengan besaran yang bervariasi di masing-masing provinsi. Adapun provinsi dengan angka inflasi tertinggi yakni pertama Papua Barat 5,47%, kedua Aceh 5,38%, ketiga Papua Pegunungan 4,64%, keempat Kalimantan Tengah 4,42%, dan kelima Papua Barat Daya 4,29%. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, menjelang ujian kenaikan pangkat UKP, sebanyak 58 personel Polres Bandar Meriah mengikuti latihan bela diri Polri guna memastikan siap secara fisik dan mental. Lengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Sebanyak 58 personil Polres Bandar Meriah mengikuti latihan bela diri Polri sebagai salah satu tahapan persiapan menghadapi ujian kenaikan pangkat UKP. Kegiatan yang berlangsung di Mapolres Bandar Meriah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan teknis bela diri sekaligus memastikan kesiapan fisik dan mental personil yang akan mengikuti UKP. Latihan dipandu oleh instruktur Brigadir Windy dengan materi meliputi teknik dasar bela diri Polri, penguasaan gerakan hingga simulasi yang menjadi bagian dari penilaian dalam pelaksanaan UKP. Seluruh peserta tampak mengikuti
mengikuti setiap rangkaian latihan dengan penuh semangat dan disiplin. Kasih Humas Polres Bandar Meriah Ibda Eryadi mengatakan, latihan bela diri Polri merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh personil sebelum mengikuti ujian kenaikan pangkat. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan personil dalam menghadapi ujian kenaikan pangkat. Ia menambahkan selain mengikuti latihan bela diri Polri, seluruh personil yang akan melaksanakan UKP juga telah menjalani tes urin pada pekan lalu sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan administrasi dan komitmen Polres Bandar Meriah dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota Polri. Dengan telah dilaksanakannya tes urin dan latihan bela diri Polri, diharapkan seluruh personil yang mengikuti UKP dapat menjalani setiap tahapan dengan baik serta menunjukkan kesiapan sebagai anggota Polri yang profesional, berintegritas dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Melabuh. Dan Takengon, saatnya kami ajak Anda menuju 0 km kota Sabang. Pendengar, bersama masyarakat, perangkat Kampung Kuta Timur dukung Asta Cita melalui implementasi gotong royong. Selengkapnya disampaikan Razi Arda. Pemerintah Kampung Kuta Timur menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita melalui implementasi gerakan ASRI yang difokuskan pada kebersihan dan kelestarian lingkungan. Program ini dijalankan secara rutin setiap hari Selasa dan Jumat dengan melibatkan aparatur kampung dan masyarakat. Kecik Kampung Kuta Timur Tesar Haryadi kepada RRI mengatakan kegiatan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Sabang sekaligus bagian dari upaya mewujudkan nilai-nilai Asta Cita dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada aspek lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Setiap Selasa saya bersama dengan perangkat yang ada di kantor Geci dan relawan dari Pok Darwis Banding Kampung Kuta Timur, sama-sama kami melaksanakan gotong royong bersama yang dilaksanakan di lokasi pantai Kuta Timur. Biasanya kita menindaklanjuti dari Instruksi Presiden untuk gerakan ASRI. Selain itu, gotong royong juga menyasar sarana pertanian organik yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan ibu-ibu. Perawatan fasilitas seperti rumah tanam dan kebun organik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Tesar menambahkan, semangat gotong royong ini tidak hanya sebagai rutinitas tapi juga bentuk nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Selasa dan Jumat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Kelompok Sadar Wisata Kampung Kuta Timur Hadi Setiawan Pardede menyampaikan pihaknya siap bersinergi dan menyukseskan gerakan ASRI. Selaku pemuda penggerak wisata, pihaknya siap mendukung setiap kegiatan positif yang dilakukan kampung. Dari Pok Darwis Kampung Kuta Timur, untuk kesiapannya sendiri kami melaksanakan gotong royong bersama para perangkat desa untuk menjalankan program pemerintah, yaitu program ASRI yang dilaksanakan setiap hari Jumat dan hari Selasa. Jadi untuk hari ini kami bersama perangkat desa melakukan gotong royong di Pantai Kuta Timur beserta di rumah hidroponik dan rumah tanam. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Asta Cita sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset wisata unggulan di Kampung Kuta Timur. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa Kopdes Merah Putih rampung dibangun hingga akhir Juli 2026 di Kabupaten Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus. Sebanyak 19 gedung gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil rampung dibangun menjelang akhir Juli 2026. Hal tersebut dibenarkan oleh Komandan Kodim dan Dim 0109 Aceh Singkil Letkol Kaf M. Aminuddin saat berbincang-bincang dengan RRI Rabu 28 Juli 2026 kemarin. Dikatakannya untuk progres pembangunan gedung Kopdes Merah Putih di Aceh Singkil, saat ini tercatat sudah terdapat 19 gerai titik yang sudah rampung dibangun secara 100%. Kemudian ia mengatakan berdasarkan verifikasi di lapangan, dari 116 titik yang seharusnya diwacanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih ini, khusus di Kabupaten Aceh Singkil, pada 11 kecamatan,
Akan tetapi hanya terdapat 94 titik yang dinyatakan memenuhi syarat dan saat ini sedang berproses pembangunan fisik gerai Kopdes tersebut. Kemudian sebanyak 94 titik Kopdes Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil saat ini terus berjalan progres pembangunan fisiknya, yakni selain 19 titik yang dinyatakan telah rampung secara 100%, juga beberapa lokasi atau titik lainnya. Progres pengerjaan pembangunan akan terus dikejar hingga batas akhir target yang telah ditetapkan di seluruh Kopdes Merah Putih dapat berdiri dan siap untuk dioperasikan oleh desa atau kampung masing-masing pada akhir Agustus 2026. Baik, terima kasih untuk pembangunan Kopdes di Aceh Singkil ini. Kita seharusnya membangun sejumlah 116 sejumlah desa yang ada di Aceh Singkil. Namun demikian ada beberapa titik, beberapa desa yang tidak memenuhi syarat untuk kita bangun, sehingga dari situ kita sudah progres membangun 94 titik. Dari 94 titik itu sekarang sudah menyelesaikan 100% 19 titik. Sisanya sedang progres mulai dari 40% sampai dengan 99% yang setiap harinya kita harapkan bisa ada yang 100%. Untuk targetnya nanti di akhir Agustus saya mohon doanya untuk bisa jadi 100% semuanya. Sekedar informasi, dari 19 titik pembangunan Kopdes Merah Putih yang telah dinyatakan rampung secara 100% tersebut tersebar pada beberapa kecamatan se-Aceh Singkil. Di antaranya Kopdes Merah Putih Kampung Baru, Gosong Telaga Timur, Gosong Telaga Utara, Muara Pea, Singkil Utara, Aceh Singkil. Kemudian Kopdes Merah Putih Danau Bungara, Samar 2, Ladang Bisik, Kecamatan Kota Baharu, serta Kopdes Merah Putih Mukti Jaya, Bukit Harapan, Singkohor, Srikayu, Lai Pinang, Sumber Mukti, Pea Jambu, Lai Sipola, Kecamatan Singkohor, Aceh Singkil. Di samping itu juga ada beberapa Kopdes Merah Putih lainnya yang sudah rampung secara 100% di Kecamatan Simpang Kanan, antara lain Kopdes Merah Putih Kain Golong dan Desa Lai Gece. Terakhir, Kopdes Merah Putih yang juga sudah rampung secara 100% yaitu Kopdes Merah Putih Sukamakmur Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.